Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Hardianto, NPM C1C01910, Prodi S1 Akuntansi. Ingin menjelaskan hutang jangka panjang berbentuk wesel pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, dosen Nikma SE MSI AK. Hutang wesel jangka panjang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu wesel. Wesel atau dikenal juga dengan bank draft adalah surat berharga yang diterbitkan kepada seseorang yang tertarik untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan atau orang yang telah ditunjuk pada waktu yang tertentu. Sedangkan utang wesel jangka panjang adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis utang wesel. Jenis utang wesel itu yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu utang wesel tidak berbunga, dan yang kedua yaitu utang wesel berbunga. Artian dari wesel tidak berbunga adalah utang dengan janji tertulis yang nilai nominalnya dapat ditarik sesuai dengan jatuh tempo. Bila mana sebelum jatuh tempo ditarik, maka akan mengurangi nilai nominal. Nilai nominal ini yang akan mengakibatkan selisih. Selisih dari nilai nominal disebut dengan diskonto. Cara perhitungan diskonto yaitu hari perhitungan diskonto dimulai dengan tanggal dibeli atau dijual diskonto dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Untuk wesel berbunga adalah tagihan atau piutang dengan janji tertulis yang akan dibayarkan sesuai jatuh tempo ditambah dengan bunga. Wesel berbunga di diskonto dihitung dengan nilai nominal ditambah dengan bunga. Akuntansi wesel berbunga dicatat sebagai berikut. Bunga wesel dihitung dengan nilai nominal pada saat penerimaan dan jatuh tempo. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pengukuran dan pencatatan utang wesel tidak berbunga. PTC menandatangani wesel dengan nilai nominal Rp 9.300.000, jangka waktu 3 bulan tanpa bunga. Nilai tunai wesel adalah Rp 9 juta. Guna untuk mencatat transaksi di atas dalam pembukuan PTC adalah yang pertama yaitu kita catat kas sebesar 9 juta dan diskonto utang wesel sebesar 300.000. Di kredit yaitu utang wesel Rp 9.300.000. Selanjutnya diskonto utang wesel ini diamortisasi selama jangka waktu utang wesel. Jurnal untuk mencatat amortisasi diskonto utang wesel adalah yang pertama di debit yaitu biaya bunga sebesar 300, diskonto utang wesel di kredit yaitu sebesar 300. Misalnya nilai nominal wesel Rp 1.200.000 diterima 1 April 200, jatuh tempo 30 Juni, bunga 9%. Maka perhitungnya yaitu hari bunga April 30 dikurang 1 sama dengan 29 hari, Mei sama dengan 31 hari, Juni sama dengan 30 hari. Totalnya yaitu 90 hari. Bunga sama dengan 90 dibagi 360 dikali 9 dibagi 100 dikali 1.200.000 sama dengan 27.000. Maka total bunganya yaitu 27.000. Dapat 9/100 yaitu
Bunga 9% dibagi 100. Kemudian kita akan membahas contoh soal pengukuran dan pencatatan hutang wesel berbunga. Bank A pada tanggal 1 Oktober 2008 setuju memberikan pinjaman kepada PTB sebesar 6 juta. Untuk itu, PTB harus menandatangani promes dengan bunga 10% yang berjangka waktu 5 bulan. Jurnal penerimaan kas oleh PTB adalah kas di debit berjumlah 6 juta, kemudian utang wesel di kredit berjumlah 6 juta. Saat tutup tahun 31 Desember 2008, PTB membuat jurnal penyesuaian untuk biaya bunga selama 3 bulan, Oktober-Desember. Biaya bunga sebesar 150.000. Utang bunga di kredit sebesar 150.000. Bunga sama dengan 6 juta dikali 10% dikali 3/12 sama dengan 150.000. Jurnal saat pembayaran utang wesel 1 Maret 2009 adalah utang wesel 6 juta di debit, utang bunga 150.000 di debit, biaya bunga 100.000 di debit, kas sebesar 6.250.000 di kredit. Keterangan utang biaya Rp 150.000 telah dibebankan pada tahun 2008. Biaya bunga Rp 100.000, biaya bunga untuk bunga bulan Januari dan Februari 2009. Selanjutnya, pengungkapan utang wesel jangka panjang. Mendiskontokan wesel berbunga. Wesel dapat didiskontokan atau dijual untuk memperoleh uang tunai sebelum jatuh tempo. Karena kita menerima pembayaran lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan atau yang jatuh temponya, maka jumlah yang kita terima akan lebih kecil dari nilai wesel pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wesel properti. Wesel properti adalah wesel aset non-kas, baik itu berupa barang atau jasa, hingga suku bunga dianggap tidak layak karena ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak layak. Dan yang terakhir yaitu jumlah nominal yang ditetapkan dari jumlah instrumen utang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti, dan dinyatakan diskonto jika nilai wesel lebih rendah daripada nilai wajar properti, dan sebaliknya dinyatakan dengan premi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wesel bayar hipotek atau mortgage. Wesel bayar hipotek adalah wesel romes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek, yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan. Peminjam menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek. Kewajiban sebenarnya dan tidak ada premi atau diskon yang terlibat, kecuali dikenakan poin oleh debitur. Bentuk paling umum untuk wesel bayar dapat dibayarkan angsuran ataupun pada tanggal jatuh tempo. Pemberi pinjaman sebagian mengganti bentuk tradisional hipotek suku bunga tetap dengan perjanjian hipotekal alternatif. Pemberi pinjaman menawarkan hipotek dengan suku bunga variabel yang menawarkan suku bunga terkait dengan perubahan suku bunga pasar. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang utang jangka panjang berbentuk wesel. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh ibu dan teman-teman sehingga dapat menambah pengetahuannya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.